Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Teman-teman, ayo kembali kita belajar membaca. Lenormand, sebentar ya. Sebentar. Oke, kita sudah mengenal tebaran 3 ya, 3 sprite, 3 kartu. Sekarang saya mau ngajarin tebaran 5 kartu ya. Kita ambil contoh pertanyaan. Apa sih pertanyaannya? Atau kita hanya menarik kartu, belajar cara membaca? Apa ya contoh pertanyaan lah. Pertanyaannya, bagaimana sih gambaran ke depan antara aku dan dia ya? Contoh ya ini teman-teman. Seperti biasa, kartu pertama yang jatuh, saya melihat itu sebagai suatu kondisi atau situasi ya. Mungkin ada cara yang lain, teman-teman, tapi di sini saya membagikan kepada kalian adalah cara saya, ya, cara saya. Bagaimana saya membaca. Kartu pertama yang jatuh saya selalu meletakkan di tengah. Apakah itu tebaran 9 kartu atau tebaran 3 kartu? Ya, kalau 3 berarti di sini tengah, satu-satu. Kalau tebaran 5 kartu, kartu pertama yang jatuh saya letakkan tengah sebagai jawaban. Lalu di sini 2, di sini 2. Oke. Ada gambaran hubungan ini ke depan bagaimana sih? Sepertinya ada dog di tengah ya. Ada gambaran kesetiaan, ada gambaran menunggu, atau di sini apa ya, suatu hal yang hangat dan positif sekali. Oke. Saya akan mengambil kartu lagi. Ada surat. Jadi cara meletakkan ya sebenarnya boleh dari awal 1, 2, 3, 4, 5 boleh ya. Lalu saat membaca kamu buka yang tengah dulu. Tetapi kebiasaan saya kartu pertama jatuh saya langsung meletakkan itu di tengah ya. It's okay. Kamu yang belajar, kamu juga harus rajin ya, googling atau cari-cari info tentang belajar Lenormand. Di situ nanti kamu akan berkembang sendiri. Di sini saya hanya sekedar berbagi cara saya. Ada menara. Oh, 2 jatuhnya ya. Saya ambil yang atas di sini dan yang satu lagi di sini. Tuh. Bottom of the deck ada lily. Oke. Miring ya. Jadi bagaimana untuk bisa fasih dalam membaca kartu? Sebanyak mungkin meramal. Meramal orang ya. Teman, keluarga, paling tidak keluargamu lah, adik-adikmu, siapapun ya, dicoba. Dicoba, nanti di situ kamu akan merasakan bagaimana bacaanmu, apakah udah tepat ya. Kalau nanti mereka akan komen kepada kamu, oh iya kok benar ya, kok benar, itu tandanya ramalan kamu udah mulai mengena ya. Jadi teknik kita belajar pertama untuk meramal atau membaca kartu, memprediksi dengan kartu. Pertama kita harus tahu teknik ya, tadi seperti saya bacanya kemana-mana, rumusnya apa, seperti apa ya. Lalu yang kedua, kamu harus baru intuisi yang bermainnya, harus ini masalah ketepatan untuk membaca seseorang. Oke, itu yang harus dibutuhkan adalah koneksi rasa kamu. Oke, saya ambil artinya dari kartu materi. Teman-teman, kita udah punya materinya di sini. Coba lihat kartu tengah yang pertama ya. Jadi kalau saya baca biasanya saya langsung menuju ke kartu yang pertama. Bagaimana hubungan ini ke depan? Bagaimana hubungan ini selanjutnya? Saya melihat dog ya. Mungkin ya, kalau bagaimana hubungan ini berarti ada energi kamu dan dia. Oke. Dog, ada gambaran kesetiaan ya, teman, kesetiaan. Saya kalau untuk kondisi saya ambil kesetiaan ya. Kesetiaan.
ada gambaran bahwa di sini baik kamu, baik dia sebenarnya menunggu di hubungan ini, ya, setia di dalam hubungan ini. Oke? Setia menunggu di dalam hubungan ini, itu kondisi energi antara kamu dan dia, ya. Saya selalu membaca kartu tengah. Lalu ayo baca mirror. Kalau kita pakai 3 kartu, saya ajarkan dari sini ke sini, ya, digandeng. Lalu dari sini ke sini, boleh, ya. Lalu 2 2 2 2. Oke, mengerti ya? Saya lihat baik kamu, baik dia menunggu, ya, menunggu atau setia. Oke, setia yang di sini saling ada kepercayaan antara kamu dan dia. Ya, mungkin juga menurut dia kamu adalah orang yang dia inginkan dan dia juga seperti itu. Oke, saya akan mengambil ini dan ini, beruang dan kapal. Namun di sini terkadang ada beban, ya, seperti ada beban, tekanan, ya. Ada suatu hal yang berat terjadi di sini yang membuat perubahan, ya, yang membuat hubungan ini berubah atau terjadi perubahan. Sebentar. Ya, ya. Tapi di sini ada sosok yang saya lihat di sini lebih kuat karena karakter beruang membawa energi yang kuat, ya. Anjing setia, beruang di sini sangat melindungi dan kuat. Saya melihat hubungan ini bertahan. Saya melihat hubungan ini bertahan. Walaupun mungkin ada rasa kesendirian, ya. Ada rasa menara, ya, ada isolasi artinya. Oke. Jadi ini sepertinya hubungan, apakah ini PDKT, apakah ini udah jadi hubungan, ya? Karena energinya masih seperti ini loh, seperti belum deal, seperti itu, ya. Ayo kita bacakan aja, ya. Pertanyaannya kita singkirkan, kita di sini cara membaca, ya. Nanti jadi membahas kasus kita, ya. Tuh, ya, mungkin ada beban, ada tekanan, tetapi di sini salah satu dari kalian kuat. Oke? Hubungan ini juga saya lihat ada perasaan-perasaan sepi sendiri yang kalian menunggu. Saya gandeng 2 kartu, ya. Setia, ya, walaupun di sini ada kesepian, ada kesendirian. Saya merasa ini hubungannya LDR, ya, menara dan kapal. Mungkin saling sendiri karena ada jarak di antara kalian berdua. Mungkin LDR, mungkin dia jauh, mungkin dia sedang pergi bertugas, ya. Sepi sendiri yang di sini, ya, terhubung hanya lewat kabar, lewat chatting, lewat surat, lewat pesan. Tetapi ada energi yang di sini saling menunggu. Ngerti, ya, cara bacanya? Jadi digandeng. Ini energi utama, ini gandengannya. Ini ke sini, mirror, ya, mirroring atau pencerminan begitu. Ini ke sini, lalu 2 2 2 2. Oke. Baiklah, teman-teman, bisa dimengerti, ya. Kalau untuk arti kamu boleh lihat di sini. Ini kita lihat bottom of the deck, ya. Biasanya kalau saya membaca, saya akan melihat bottom of the deck. Kemana sih arah ceritanya Lily? Ada gambaran kedewasaan, ya. Ada gambaran pengunduran diri, hati-hati. Ada gambaran pensiun atau pengunduran diri. Tetapi mengapa di sini saya mengatakan ini bukan pensiun, ya? Jadi ayo kita ambil. Jadi ini nalar, ya, untuk menggandengnya. Di sini artinya ada pengunduran diri atau pensiun loh, pensiun. Tetapi saya memilih di sini gambarannya hubungan yang penuh kedewasaan. Mengapa saya memilih kedewasaan? Ayo, kenapa? Bisakah kamu menjawabnya? Saya bisa saja katakan, ini ceritanya akhirnya dia pergi. Karena kapal di ujung, akhirnya kalian menjadi sendiri karena dia pergi. Karena di sini energi dari kamu dan dia adalah setia. Makanya kartu pertama dulu dituju, lihat energinya tuh apa. Ya, kalau di sini saling setia, masa nggak pada akhirnya dia pergi atau kamu yang pergi, meninggalkan, putus, ya. Jadi yang masuk akal itu adalah sangat dewasa, walaupun hubungan jarak jauh, mungkin penuh beban dan tekanan, mungkin hanya lewat kabar, ada perasaan sepi dan sendiri, tapi setia, saling menunggu, ya. Ngerti, ya, teman-teman? Jadi dari bottom of the deck kita melihat kartunya Lily. Ternyata Lily ini punya banyak arti. Ada tentang seks juga,
Apakah kita akan bercerita seks di sini? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal, apalagi dari pertanyaan. Bagaimana sih gambaran ke depan, ya? Lihat pertanyaannya, lihat kondisi energi utamanya. Jadi dirangkum, digandeng. Oke, mengerti ya? Jadi kalau saya bertanya bagaimana ke depan, apakah kita membahas ini bottom of the deck ini seperti tema untuk keseluruhan ya? Apakah kita memilih artinya ini arti lili ya? Seks? Ya nggak mungkin ya. Di sini bisa saya katakan hubungannya ada kedamaian yang kalian rasakan karena di sini ada kesetiaan. Jadi kedamaian boleh. Ada kedewasaan bisa karena kalian bisa saling mengerti di sini. Walaupun hubungannya jauh, ya, mungkin hanya lewat kabar walaupun sepi, tapi kalian saling setia atau saling menunggu. Boleh kedewasaan. Tenang, bisa jadi tenang, ya. Masih masuk. Pensiun ya nggak mungkin. Mengundurkan diri rasanya nggak mungkin karena energinya di sini adalah dog, menunggu, setia, kesetiaan, pertemanan. Oke, baiklah teman-temanku, semoga bisa dimengerti. 5 kartu ini tebaran 5 kartu. 3, kita sudah belajar 3 kartu. 5 kartu, nanti saya mengajarkan 7 kartu. Oke, baiklah teman-teman, semoga ini jadi bermanfaat, memotivasi, menginspirasi, ya. Untuk kamu, baik yang punya kartu atau enggak, boleh ikutan belajar ya. Tapi memang lebih mudah pakai ini, lebih mudah. Baiklah, saya Nuzulira Aisyah yang baru mampir. Jangan lupa like dan subscribe. Salam dariku, sekian dan terima kasih dah.